Shalom, puji nama Tuhan. Hari yang indah di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kita memuliakan dan memuji namanya. Kita bersyukur hari ini kita merayakan kemenangan kita. Kematian Kristus di kayu salib mendorong kita untuk kita terus hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari sama-sama kita satukan hati. Begitu besar karyanya atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sudah melihat itu. Mari kita pujikan. Terlalu besar. Telah kulihat sudah menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menghapus setiap dosa kami, untuk membebaskan kami, untuk memerdekakan kami dari setiap belenggu dosa. Kami bersyukur hari ini kemenangan itu sudah kami dapatkan, kami sudah terima, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan, hidup kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini ke tangan kuasa-Mu. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Berkaryalah Tuhan secara nyata dalam setiap ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Dialah kebenaran kita. Dia yang sudah menyelamatkan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka dari itu, ketika kita sudah diberikan hidup, mari kita sama-sama berkomitmen dan berkata, hidupku ini Tuhan, bukan milik aku lagi, tetapi milik Engkau. Terserah Engkau mau lakukan apa atas hidupku. Aku siap. Mari siapkan hati kita untuk terima firman-Nya. Biar Roh Kudus menolong saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melakukan firman-Nya. Yesus Kau kebenaran yang
sama-sama katakan, ku mau hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada hambanya saya serahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kesempatan pada malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami, persiapkan kami untuk alami perjumpaan dengan-Mu secara pribadi. Tuhan yang memimpin untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi mau Bapa melalui firman-Mu yang akan kami pelajari. Dan Tuhan memberkati kami untuk kami boleh dimampukan menjadi pelaku firman. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Tentu di dalam situasi saat ini Jumat Agung yang sebelumnya kita rayakan dengan bertatap muka, khusus untuk kali ini kita boleh melakukannya di online. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita pada kesempatan ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Galatia 2 ayat 20. Saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, puji Tuhan. Tema Jumat Agung tahun ini, hidupku bukannya aku lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum jauh kita melangkah ke depan, latar belakang di dalam Galatia 2 ayat 20 ini ada di ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat 11 saya akan bacakan, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku yaitu Paulus berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ayat 12, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat berikutnya, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, yaitu Petrus. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Di dalam ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata, yaitu Paulus, kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata tidak sesuai dengan kebenaran Injil ini secara harafiah adalah bahwa mereka tidak berjalan lurus. Ini memiliki dua metafora. Yang pertama, berjalan berarti gaya hidup, berbicara tentang gaya hidup.
Lalu yang kedua, lurus. Lurus ini berbicara tentang apa? Bicara tentang batang pengukur yang lurus. Atau bisa dikatakan busur, menggaris. Jadi gaya hidup mereka tidak sesuai di jalur yang benar. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, biasanya masalah gereja perlu ditangani secara pribadi. Tetapi tindakan Petrus menusuk ke jantung Injil karena kemunafikannya. Konflik tersebut telah mempengaruhi seluruh jemaat Antiokhia dan harus ditangani secara terbuka dan tegas untuk menyelesaikan perpecahan ini. Paulus mengingatkan, kita harus hidup untuk Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi mau Allah? Dikatakan bahwa supaya aku hidup untuk Allah. Paulus menegaskan posisi kita di dalam Kristus atau keberadaan kita di hadapan Kristus dan gaya hidup kita untuk Kristus. Kebenaran ini dapat dinyatakan dalam beberapa cara. Yang pertama, mengerti posisi kita atau status kita dan tuntutan menjalani posisi kita, yaitu kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Lalu yang kedua, setelah mengerti posisi kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Lalu yang kedua, kita harus mengerti tujuan kita. Yaitu untuk apa? Hidup kita untuk kebenaran Injil. Untuk kebenaran Injil, dan ini perlu dijalani. Yang ketiga, kita telah menang. Ya, kita telah menang. Dan harus apa? Menjalani kehidupan ini, menjalani dengan sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan. Hidup bagi Kristus karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ini adalah sifat ganda dari Injil. Keselamatan adalah benar-benar gratis. Namun memakan biaya, yaitu seluruh hidup kita. Untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Kristus. Hal yang serupa diulang di dalam ayat yang ke-20. Yang tadi saya bacakan. Ini luar biasa sekali. Mengapa? Karena Paulus memberikan contoh dirinya sendiri dan berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Dalam kalimat Yunani, dengan Kristus memiliki kata kerja atau kata kerjanya sebuah perfect pasif indikatif. Artinya apa? Menyiratkan bahwa sesuatu terjadi di masa lalu dengan hasil yang abadi dan dicapai oleh pelaku dari luar. Tentu bagi mereka yang menerima. Paulus menggunakan istilah disalibkan. Penting untuk diingat bahwa sekali kita mati dengan Kristus, kita hidup bagi Allah. Konsep ini ditekankan Paulus berulang-ulang. Bahwa hidup bagi Kristus merupakan yang pertama tanggung jawab kita. Bukan orang lain. Tanggung jawab pribadi-pribadi. Lalu yang kedua, bahwa kita harus sesuai dengan panggilan yang melaluinya kita telah dipanggil.
Setelah kita mengenal Kristus dalam pengampunan yang gratis, penting untuk kita menjalani sesuatu kehidupan, kehambaan yang bertanggung jawab. Tidak seenaknya saja tentunya. Jadi kematian Kristus di kayu salib seharusnya mendorong kita untuk hidup bagi Kristus dan semakin serupa dengannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan momen Jumat Agung ini. Jangan sampai hanya lalu begitu saja. Jangan sampai hanya seremonial saja. Tetapi mari kita renungkan bersama-sama. Hidup kita semakin berkualitas hari demi hari. Dengan cara apa? Mengerti status kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Lalu yang kedua, mengerti tujuan hidup kita, yaitu untuk menjalankan Injil. Menjadi firman yang hidup, menjadi Injil yang terbuka. Lalu yang ketiga, kita mensyukuri kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cara hidup kita yang semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kematiannya di kayu salib, kita beroleh hidup. Kita beroleh kemenangan. Ada harapan untuk melangkah di dalam kepastian. Dan melalui kemenangannya, kita hidup saat ini bukan lagi milik kita sendiri, melainkan Kristus. Hidup kita berbicara tentang Kristus, bukan lagi saya. Bagaimana dengan kita? Apakah sampai saat ini masih sayanya yang dominan? Ini perlu direnungkan. Di momen Jumat Agung ini, saya mengajak untuk setiap kita mengerti betul-betul makna yang sesungguhnya kematian Kristus di kayu salib. Hidup kita untuk Kristus. Mari Bapak Ibu, ambil saat teduh. Pada kesempatan ini saya mengajak untuk setiap kita boleh berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur melalui kematian-Mu di kayu salib. Kami beroleh kehidupan. Bahkan kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mohon ampun yang selama ini hidup kami hanya untuk diri kami sendiri. Kami terlalu egois. Ampuni kami Tuhan. Saat ini, biarlah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami. Untuk kami boleh menjalani hari-hari ini semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, mampukan setiap kami Tuhan untuk boleh semakin berkualitas di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan Jumat Agung ini adalah hari di mana kesempatan yang besar untuk kami boleh alami Engkau secara pribadi. Untuk semakin diubahkan
cara berpikir kami, cara hidup kami. Dan bukan aku dan aku, tetapi Engkau, Tuhan. Biarlah hidup kami berbicara tentang Kristus, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Dan kami bersyukur kesempatan di mana kami boleh beribadah, merayakan Jumat Agung, walaupun tidak secara tatap muka, melalui online. Ini menjadi kesempatan untuk kami boleh menjadi berkat lebih luas lagi. Injil semakin disebarluaskan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian. Terima kasih Yesus. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan bagimu. Kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu serta buah kandungmu. Diberkatilah rumahmu dan lumbung-lumbungmu, diberkatilah hasil bumimu dan segala usaha pekerjaanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertaimu dan melindungimu dari malapetaka. Dan kesakitan tidak menimpamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung.